Jadi peristiwa hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam shalli itu alaihi. mengandung banyak sekali pelajaran. Masya Allah. Jadi hijrahnya Nabi beserta para sahabatnya itu kan bukan cuma pindah dari satu kota ke kota lain. Seperti misalnya zaman sekarang ada orang yang mungkin dapat tugas pindah pekerjaan dari Solo pindah ke Jakarta, bukan cuma sekedar itu. Tapi tidak seperti karyawan yang sekedar dimutasi begitu aja ya. Hijrahnya Rasul SAW beserta para sahabatnya adalah bukti sebuah pengorbanan. Mereka sedang berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Karena ketika mereka hijrah itu mereka betul-betul meninggalkan sanak, kerabat, famili, harta, rumah, tempat tinggal. Mereka betul-betul membuktikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha. Bapak ibunya dia tinggalkan, anak-anaknya, mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah ketimbang bapak, ibu, orang tua, pasangan hidup, suami, istri, tempat tinggal, harta. Mereka semua rela kehilangan itu semua demi Allah dan Rasul. Padahal ini yang luar biasa, Beb. Orang-orang Arab Mas itu kan fanatisme kesukuan tuh kan tinggi kan. Jadi mereka tuh jangankan kok bapak ibunya, sukunya aja diganggu, mereka sampai rela mati untuk bela. Tapi itu semua mereka tinggalkan karena iman tadi ini ya. Karena karena sudah Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai akhirnya mereka menjadikan mereka lebih berani berkorban untuk Allah dan Rasulnya ketimbang berkorban untuk yang lainnya. Nah, namun peristiwa hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak bisa lepas daripada proses-proses sebelumnya. Yang itu semua buah daripada sabarnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat bagaimana dari mulai beliau diangkat jadi Rasul, dari mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan yang tentunya gangguannya lebih besar, yang kemudian sampai akhirnya mereka diboikot. Nabi SAW beserta para sahabatnya diboikot 3 tahun lamanya di Syi'ib, Bani Hashim, yang sampai diriwayatkan oleh para ahli sejarah, banyak dari sahabatnya Nabi SAW itu yang sampai karena kekurangan makanan mereka makan daun. Ya Allah. Karena sudah tidak ada lagi makanan. Mereka nggak bisa berniaga, kalau berdagang pun tidak ada yang beli. Karena pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini boikot total ya, urusan muamalah boikot, urusan macam-macam diboikot juga ya. Dan sebelum hijrah ke Madinah ini sudah ada hijrah terlebih dahulu. Di mana hijrah Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Kota yang sebuah negara yang dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang rajanya pun juga seseorang yang baik, yang adil. Ya, yang kata Nabi di sana nggak ada yang didolimi ya. Ada yang didolimi. Nggak ada yang didolimi. Masya Allah. Namun ketika mereka para sahabat Nabi itu mendengar bahwasanya penduduk Mekah sudah beriman sama Nabi Muhammad, maka mereka kembali. Ternyata kabar itu kabar dusta. Sebagian ada yang masuk ke Mekah, sebagian ada yang kembali lagi ke sana. Berarti zaman dulu sudah ada hoax ya, Beb? Sudah ada kabar buruk. Ada hoax, kabar palsu kan sudah. Padahal waktu itu media nggak seperti sekarang. Nggak seperti sekarang. Jadi memang medianya nggak sama, tapi setan yang ngajarin orang bohong itu tetap sama ya. Ini sampai akhirnya dalam proses sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ada yang disebut dengan Amul Huzun atau tahun kesedihan. Di mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mendapatkan ujian, ya, musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya beliau kehilangan istri tercinta yang berjuang dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Namun Nabi Muhammad ini mulai dari kecil sudah dididik sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendidikan yang hebat. Kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah ujian itu kan paling berat buat kita manusia, itu kan kehilangan orang tercinta. Dan Nabi Muhammad ini dari kecil sudah dididik sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat. Tujuannya apa? Menjadikan Nabi Muhammad lebih kuat. Karena beliau sendiri terlahir dalam keadaan yatim. Jadi beliau nggak pernah seperti penduduk Mekah yang lainnya yang bisa manggil ayah, abi. Nabi Muhammad nggak pernah. Nabi Muhammad nggak pernah karena beliau terlahir dalam keadaan yatim. Kemudian di usia yang masih kecil beliau juga disusuin oleh Halimatus Sa'diyah, tentunya berpisah dengan ibunya. Kemudian di usia yang masih kecil juga dia diajak oleh ibunya pergi ke Madinah. Ketika kembali ke Mekah di tengah-tengah jalan ibunya meninggal dunia. Jadi usia Nabi 6 tahun sudah kehilangan
Ayah? Agak usia kecil, lahir Ibu, nggak ya. punya ayah, usia 6 tahun sudah kehilangan ibu. Jadi musibah yang berat. Balik ke Mekah, diasuh oleh kakeknya di usia 8 tahun, kembali kehilangan lagi Rasulullah SAW. Keluarga terakhirnya, jadi kakeknya, yang juga wafat meninggal dunia. Jadi dari kecil sudah dididik sama Allah dengan pendidikan yang luar biasa. Karena di kemudian hari Nabi Muhammad akan mengemban risalah dan dibutuhkan orang yang sangat kuat. Karena tantangannya berat. Jadi kuatnya mental Nabi Muhammad SAW itu sudah ditempa oleh Allah Ta'ala dari sejak Nabi lahir, dari Nabi kecil. Jadi tarbiyah yang luar biasa. Jadi ujian orang, jadi orang zaman sekarang kalau mau mengeluhkan ujian hidup yang dialami, itu nggak ada apa-apanya loh dibanding yang diterima sama Nabi Muhammad. Mungkin sepersennya nggak ada. Mungkin sepersennya aja nggak ada. Dan andai saja mungkin kalau ujiannya Nabi Muhammad diberikan kepada orang yang hidup di zaman sekarang mungkin nggak akan mampu, walaupun cuma sepersennya. Ya karena bukan cuma kehilangan. Nabi Muhammad itu kalau kita lihat juga percobaan pembunuhan tuh nggak cuma sekali, beberapa kali. Bahkan ketika beliau sujud pun menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholat didatangi oleh Uqbah bin Abi Mu'id, dicekek. Itu kan juga proses di mana mereka coba untuk menyakiti Rasulullah SAW sampai akhirnya dihalau oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ya itu perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy yang luar biasa kepada Rasulullah, namun Nabi Muhammad tetap bersabar dan tetap menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabarnya Nabi Muhammad akhirnya membuahkan beliau yang tadinya tinggal di satu kota mayoritas memusuhi beliau dan hanya sedikit orang yang beriman kepada beliau, dipindahkan oleh Allah ke Madinah yang mayoritas beriman kepada beliau dan hanya segelintir orang yang tidak beriman kepada beliau. Masya Allah. Jadi keadaan langsung berbalik ya. Berbalik. Jadi buah dari perjuangan yang luar biasa dan dari sabarnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, jadi sekian banyak rintangan yang dihadapi Nabi oleh orang-orang Mekah. Jadi kita bisa lihat bahwasanya dakwah ini ternyata memang benar-benar kita harus totalitas. Orang kalau sudah mau dakwah itu ya, mau meneladani Nabi Muhammad SAW itu ya harus totalitas. Nabi SAW itu ketika beliau berdakwah kehilangan pangkat yang sangat tinggi sebenarnya di antara orang-orang Mekah. Sebelumnya beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang pernah mendustakan Nabi Muhammad sebelumnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad pertama kali menyampaikan sesuatu, sebelum menyampaikan tentang risalah ini, mereka mengatakan, saya nggak pernah tahu engkau berbohong, wahai Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, Nabi Muhammad itu dianggap pembohong, bahkan dianggap orang gila, dianggap tukang sihir, bahkan dianggap yang lain-lainnya, bahkan disakiti secara fisik. Bukan cuma Nabi. Nabi itu kalau dirinya disakiti, mungkin beliau bisa menahan. Tapi lihat orang lain disakiti karena ngikuti Nabi. Itu kan lebih berat lagi. Tapi itu semua dialami oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin sifat beliau Ra'ufur Rahim. Jadi kalau kita lihat kita tersakiti itu biasa. Tapi orang lain jadi sakit karena kita. Ini kan satu hal yang luar biasa ini. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin akhirnya buahnya ini tadi ya. Sampai akhirnya beliau perintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena mendapatkan intimidasi, kemudian disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka oleh Rasulullah SAW sebagian daripada sahabatnya saat itu diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Sampai akhirnya pada hijrah yang terakhir mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Yathrib. Dan proses perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad itu mengandung banyak sekali pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil daripada perjalanan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya yang sangat luar biasa. Dengan tadi orang-orang kafir Quraisy menyebut Nabi adalah seseorang yang amanah. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika mendapat perintah dari Allah, Jibril turun dan memerintahkan malam ini kau jangan bermalam di rumahmu. Karena orang-orang kafir Quraisy sudah punya rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi diperintahkan untuk tidak menginap di rumahnya, untuk keluar daripada rumahnya. Namun Nabi sebelum berangkat hijrah pun masih memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Mekah, tidak ikut serta dengan Rasulullah. Tujuannya apa? Karena masih ada amanah-amanahnya penduduk Mekah yang berada di tangan Rasulullah SAW. Maka Rasul perintahkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan amanah-amanah tadi kepada pemiliknya. Jadi di saat susah, di saat beliau mau dibunuh sama orang yang menitipkan barang kepada beliau, beliau masih memikirkan barangnya. Masya Allah. Masih amanah yang luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan ya lucu juga ya. Jadi mereka di siang hari, mereka mencaci maki Nabi, bilang Nabi pendusta, bilang Nabi orang gila. Di malam hari kalau punya barang berharga,
Nggak ada tempat yang bisa mereka percaya kecuali Nabi Muhammad. Bahkan mereka tidak percaya sama orang tua mereka sendiri, saudaranya atau Iya. istrinya. Mereka menitipkannya ke Nabi Rasulullah Shallallahu SAW. Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan ini pelajaran penting mungkin buat kita umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Bagaimana lagi. sifat amanahnya Nabi Muhammad. Jadi walaupun di saat terdesak seperti itu pun beliau tidak kemudian muhmil atau menganggap enteng sebuah amanah. Namun beliau perintahkan Sayyidina Ali untuk tetap di kota Mekah dan mengembalikan amanah-amanah. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya ya. Makanya saya pernah beberapa kali di dalam kajian itu, Beb. Jadi sebenarnya orang itu kalau mau kerja, yang paling diperlukan utamanya itu bukan modal harta sebenarnya. Jadi orang yang bisa dipercaya. Karena kalau orang itu sudah bisa dipercaya, orang tuh mau diajak kerja bareng mau. Orang tuh mau ngelamar anaknya orang lain juga kalau bisa dipercaya orangnya mau orang nyerahkan putri. Itu dari awal sudah kehilangan sifat amanat ini ya nggak akan ada orang percaya lagi. Dan ternyata sifat amanat ini sudah lebih dulu dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kata Sayyidina Umar, wala aminan illa man yakhshallah. Allah. Dan tidak ada yang pantas disebut sebagai orang yang amanah kecuali mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat amanah itu kan munculnya atau timbulnya kan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena ada rasa takut. Jadi rasa takut pada Allah Ta'ala ini menjadikan dia punya sifat amanat. Tapi kalau nggak ada rasa takut sama Allah, bisa jadi ketika nggak ada orang yang lihat, ya dia kehilangan sifat amanat tersebut. Ketika dijamin nggak ada yang tahu apa yang dia lakukan, ya dia kehilangan sifat amanat. Tapi kalau sudah takut sama Allah, itu jadi pondasinya. Ini tadi ucapan Sayyidina Umar, ya Beb. Wala aminan illa man yakhshallah. Dan juga peristiwa hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kembali mengingatkan kita tentang pengorbanan para sahabat. Bagaimana cintanya mereka kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi hijrah tadi bukan perkara yang mudah. Dan para sahabat Nabi itu ketika keluar dari rumahnya bukan terus dalam keadaan aman. Seperti kita kalau mau pergi keluar kota kan, naik taksi pergi ke bandara atau pergi ke stasiun dalam keadaan aman. Mereka keluarnya pun sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketangkep oleh keluarga mereka yang masih belum beriman kepada Rasulullah SAW akan dipenjarakan, mereka disakiti. Dan sehingga dalam sejarah kan disebutkan semua para sahabat Nabi bahkan Rasulullah pun ketika keluar dalam hijrah, dalam proses perjalanan hijrah itu mereka keluarnya mutakhafian, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang diriwayatkan beliau bawa senjatanya, kemudian tawaf 7 kali di Ka'bah, kemudian sholat di depan magam. Kemudian beliau berkata, siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, maka hendaknya menjumpai aku di belakang wadi ini, atau di belakang lembah ini. Jadi ibaratnya kalau zaman now-nya orang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, kalau Sayyidina Umar update status ya, secara terang-terangan. Terang-terangan, bahkan nantang. Sebagian orang ada yang bertanya, kenapa kok Sayyidina Umar secara berani, jadi beliau keluar secara terang-terangan, kenapa kok Rasulullah SAW justru malah memilih secara sembunyi-sembunyi? Karena saat itu Rasulullah adalah sahibus syariah. Tindak tanduk beliau, apa yang beliau lakukan akan diikuti. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan hijrah itu keluar dari Daril Kufri itu kan hukumnya wajib. Dan suatu ketika bisa jadi ada dari umatnya Rasulullah SAW yang mengalami hal yang sama. Dia tinggal di Daril Kufri, sehingga dia tidak bisa mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah, dia terdesak. Maka saat itu wajib baginya untuk keluar daripada tempat tersebut. Nah, kalau Rasulullah keluarnya secara terang-terangan seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab, nggak semua umatnya Nabi punya mental seperti itu. Tapi ketika Rasulullah SAW keluarnya secara sembunyi-sembunyi, maka mereka yang di kemudian hari mungkin mendapati peristiwa yang sama atau keadaan yang sama, dia bisa mencontoh Rasulullah SAW. Ini poin yang luar biasa nih. Jadi ibaratnya ya Bebe, Nabi Muhammad SAW itu kalau imam yang tahu kondisi makmum. Beliau kalau mau sholat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran, ya kuat. Tapi makmumnya ada yang kuat, ada yang enggak. Karena mikirkan makmumnya yang enggak kuat, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu meringankan sholatnya. Jadi ibarat imam tapi yang tahu tentang kondisi makmumnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan di sini kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah minta izin kepada Rasulullah untuk menyusul para sahabat yang mereka sudah mulai berangkat ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW menahan Sayyidina Abu Bakar karena beliau masih menunggu izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mulai detik itu hebat totalitasnya Sayyidina Abu Bakar dalam masalah cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga diriwayatkan dalam Bukhari disebutkan Sayyidina Abu Bakar sudah mempersiapkan 2 unta yang beliau rawat selama 4 bulan sebelum digunakan berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Karena mempersiapkan. Jadi kalau zaman sekarang kita lihat
terkadang ada seseorang yang cinta kepada orang yang saleh atau cinta kepada salah seorang ulama, sehingga kalau orang yang saleh itu sebelum keluar dari rumahnya, kadang orang yang cinta itu sudah mempersiapkan apapun yang dibutuhkan. Mungkin kalau sekarang punya mobil, ya mobilnya sudah dipanasi, sudah dipersiapkan. Sayyidina Abu Bakar jauh-jauh hari 4 bulan dia sudah rawat untanya supaya nggak sakit, supaya ketika dipakai sudah siap, jadi sudah standby untuk digunakan dirinya bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad ketika diberikan unta itu beliau nggak mau. Beliau mau membayar karena beliau juga mau berhijrah secara totalitas. Masya Allah. Bukan tidak mau menerima hadiah dari Sayyidina Abu Bakar, tapi beliau mau berhijrah secara totalitas. Ya, jadi memang Nabi itu luar biasa, banyak teladannya. Jadi kalau seandainya ini mungkin jadi pelajaran juga buat kita. Kalau kita punya teman yang memang kaya raya dan sering ngasih kita, tidak menutup kemungkinan sesekali kita juga ngasih dia. Nah, kita juga ngasih dia. Kalau memang teman kita itu madu, ya biarkan dia jadi madu, jangan kita habiskan madunya. Akhirnya nggak dapat apa-apa nanti. Dan yang menarik lagi, ketika diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mendapat izin dari Allah untuk berhijrah, maka beliau kan mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ada salah seorang yang berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, dari kejauhan nampak ada orang yang jalan ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar tahu kalau yang jalan itu Rasulullah, walaupun beliau memakai kerudung menutupi kepalanya. Namun Rasulullah tidak biasanya datang di waktu seperti itu. Ini siang hari yang panas. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sadar betul ini pasti ada sesuatu ini. Karena biasanya Nabi kalau datang nggak jam segini. Maka benar ketika Rasulullah SAW sampai, beliau menyampaikan tentang izin dari Allah untuk berhijrah. Dan malam itu beliau sudah nggak diizinkan untuk bermalam di rumahnya. Maka kemudian Rasulullah juga mengabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar kalau dirinya terpilih menjadi orang yang akan menemani Rasulullah SAW berhijrah. Masya Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu saking bahagianya beliau meneteskan air mata. Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan sebelum peristiwa ini, saya hanya tahu kalau tetesan air mata itu bisa keluar karena sedih. Tapi hari ini saya tahu ternyata di belakang kebahagiaan juga ada tetesan air mata. Padahal kalau kita pikirkan, harusnya Sayyidina Abu Bakar sendiri merasa takut. Iya, karena yang dituju kan Nabi Muhammad karena saat itu. Perjalanan paling bahaya adalah perjalanan bersama dengan Nabi Muhammad SAW saat itu. Karena beliau orang yang dicari untuk dibunuh. Targetnya itu target utamanya. Tapi beliau malah bahagia. Jadi seakan-akan Sayyidina Abu Bakar nggak penting. Saya mau ketangkep, mau ada orang kafir yang mencelakakan saya mau dibunuh, nggak penting buat beliau. Yang terpenting bagi beliau apa? Menemani Rasulullah SAW. Jadi bahagianya luar biasa. Walaupun beliau sadar betul tantangannya, rintangannya berat. Tapi mahabbah yang mendorong beliau tadi untuk tidak merasa gundah, tidak merasa sedih, tidak merasa khawatir karena akan berjalan bersama dengan kekasih hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya peristiwa hijrah sendiri itu ketika proses sebelum perjalanan dan perjalanan hijrah ini banyak sekali kita bisa belajar mahabbah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang cintanya secara totalitas ya. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya kemudian bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bermalam terlebih dahulu di gua selama 3 hari 3 malam. Putranya Abdullah diperintahkan untuk bawa kabar penduduk Mekah. Jadi kalau malam datang ke sana bawa kabar penduduk Mekah apa yang mereka rencanakan. Mata-matanya Jadi mata-matanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum subuh putranya sudah kembali. Budaknya Amir bin Fuhairah diperintahkan mengembalakan domba-dombanya supaya domba-domba tadi berjalan di bekas kakinya Abdullah. Supaya orang kafir Quraisy kalau lewat di situ nggak curiga ada bekas kaki yang menuju ke atas gunung. Itu pembantunya Amir bin Fuhairah diperintahkan seperti itu. Putrinya Asma bawa makanan. Setiap malam ngantar makanan untuk Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan beliau dalam keadaan hamil. Keluar dari rumahnya jauh dan naik ke atas gunung mengantarkan. Jadi ini satu keluarga totalitas. Mahabbahnya kepada Rasulullah. Pada saat itu gunung tempat Nabi SAW itu nginap, itu kan perjalanannya katanya sangat terjal. Bahkan pernah ada yang nyoba ke sana di perjalanan mereka mengatakan ini pertama kali dan terakhir kali karena saking capeknya. Itu tahun ini. Bagaimana dengan 1400 tahun yang lalu? Itu aja dalam keadaan hamil setiap hari naik. Ini satu jadi keluarga. Memang cinta itu bisa mendatangkan kekuatan, bisa mendatangkan keberanian, bisa mendatangkan apapun juga demi untuk memperjuangkan orang yang dicintai. Contohnya Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu kan dikenal sebagai budak yang penakut tadinya. Kalau disuruh gulat kalah, nggak berani. Tapi ketika sudah ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, jadi orang yang beriman,
Maka disebutkan satu Mekah itu mungkin yang paling kuat, nggak mampu menahan rasa sakit seperti rasa sakit yang ditahan oleh Bilal bin Rabah saat disiksa oleh majikan. Biasanya disuruh gulat takut. Kalau disuruh gulat kalah. Tapi ketika beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beliau dicambuk, diletakkan batu di atas perutnya, diperintahkan untuk mencaci Allah, diperintahkan untuk keluar dari ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Beliau berkata ahadun ahad. Bahkan orang Mekah yang paling kuat sekalipun, kalau dia berada di posisi yang Bilal bin Rabah nggak mampu. Jadi berubah, jadi lemah menjadi kuat luar biasa karena mahabbah, karena ada cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya.